akan lanjut dengan disclaimer ya. Nah, kenapa saya harus memulai dengan disclaimer? Karena ini penting bagi kita untuk kemudian mengidentifikasi dan bagi saya untuk menyebut mereka sebagai kaum lompat pagar. Kaum lompat pagar adalah sebutan yang saya sematkan kepada orang-orang yang melakukan dakwah tetapi dengan membahas keyakinan agama lain. Oh ini. Iya ya. Nah gitu, jadi nggak pakai jepit. Nah, celana. Lu bisa nggak bang? Anak, Kan? Delapan. Ujang. Itu yang salah. Saya melihat bukan wilayah saya untuk berbicara gitu kan. Masing-masing orang ada wilayahnya. Ketika Dr. Richard ngomong tentang kedokteran, itu namanya keren. Tapi kalau ketika Dr. Richard ngomong tentang khotbah gereja, kan saya jadi, kenapa wilayah saya tuh? Nanti saya jadi dokter. Kan? Jadi saya melanggar apa itu namanya pagar yang harusnya nggak boleh saya langgar. Untuk itu saya salah. Oh, Pak Pendeta sendiri merasa bahwa Pak Pendeta sudah melewatin pagar yang harusnya Pak Pendeta seperti tidak. Saya bilang, kan ini ada masing-masing punya tanggung jawab gitu. Nah, kepercayaan masing-masing ya. Kepercayaan masing-masing, buat saya keunikan masing-masing. Nah, saya nggak harusnya bahas itu gitu. Nggak harus bahas itu di tengah komunitas saya, kan memang nggak ada yang atur 2,5%. Gitu. Ya, itu salahnya melanggar pagarnya itu kan gitu. Itu menurut saya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi KMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lucu ya, di mana Andre Tunggal teman-teman, ini nampaknya mengejek teman-teman. Sudah berani dia nih ya. Andre Tunggal nih karena melihat bahwa Pendeta Gilbert ini lagi jatuh, sehingga nampaknya udah mulai kurang hajar ini ya. Pendeta kecil ini, pendeta anak kemarin sore ini, berani menyerang pendeta senior, yaitu Pendeta Gilbert Lumondong ya. Dimana kita ketahui Gilbert ini memang lagi parah-parahnya, lagi tersungkur, lagi banyak masalah, dihujat di sana-sini, dan memang banyak orang yang ingin mencuri domba Pendeta Gilbert. Jadi memang orang-orang menganggap inilah kesempatan emas untuk mencuri domba-domba gemuk dari Pendeta Gilbert. Karena memang di sebelah ini mencuri domba itu udah hal yang biasa ya. Udah hal yang udah sangat sering. Bahkan kemarin kita sudah tampilkan beberapa pendeta yang mengeluarkan statement, termasuk Pendeta Debbie ya. Pendeta Debbie yang mengatakan ini pendeta ini semua nyari apa gitu. Nyari jiwa atau mau curi jiwa gitu. Ya. Karena yang dilihat adalah saling mencuri. Antar pendeta saling mencuri, antar gereja saling mencuri. Menurut Pendeta Debbie. Oke, kita putarkan sedikit. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Untung suami saya orang Solo. Ya, saya ini orang Sulawesi. Aduh ya gergetan kita nih loh. Apa sih tujuannya coba saudara? Saya yakin hati Tuhan bersedih loh. Tuhan tuh gak seneng. Dipikir apa-apa terus Tuhan seneng mau buka gereja begitu dengan caranya seperti itu, Tuhan enggak. Ya jangan kita pikir semua pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan. Motivasinya apa, tujuannya apa, itu yang akan Tuhan lihat. Sangat mengerikan saudara. Kalau engkau buka gereja di tempat yang memang enggak ada gereja, di situ engkau memenangkan wilayah itu, ya di daerah NTT, Papua sana itu sangat minim. Ayo rame-rame buka gereja di sana.
Mau visi 2.000 gereja, 3.000 gereja, monggo. Saya bukakan karpet merah. Tapi kalau sudah begini kan saudara ya, yang diteleponi juga jiwa-jiwanya orang lain, pengerjanya orang lain diteleponi suruh ikut. Apa saudara? Apa yang kita cari? Dari mimbar ini saya mau sampaikan, hamba-hamba Tuhan, buka hati nuranimu. Jangan bertopengkan pelayanan, tapi ternyata kita sudah dengan ambisi pribadi. Benar nggak saudara? Ya nggak usah diedit ini, nggak usah. Biar apa yang Tuhan mau sampaikan, biar saudara. Akhir zaman. Ya, ayo, nggak usah pencitraan, munafik. Buat apa saudara? Kenapa sampai hari ini saya nggak mau buka gereja? Ya kalau saya mau loh, tempat ini bu pakai aja, tempat ini kalau ibu mau pakai gratis, mau hari apa aja sudah disuruh pakai. Ya orang pada tanya, ibu kapan mau buka gereja bu? Kami mau pindah ke gereja ibu. Saya tahu itu hanya menyakiti hati gembala yang lain. Untuk apa saya buka gereja kalau itu hanya perpindahan? Ya bukan menjangkau jiwa, tapi bukan mencari jiwa, tapi mencuri jiwa. Ya sampai hari ini saya mencoba untuk berjalan dengan apa yang Tuhan kasih. Persiapkan para hamba-hamba Tuhan, penuai-penuai di akhir zaman. Kita ini sedang ada di masa terakhir di mana kita harus menyiapkan satu pasukan yang besar untuk penuaian jiwa. Bagaimana kita bisa menangkan orang lain kalau kita di dalam sendiri saja? Makanya sekarang setan utang gak ganggu gereja. Setan bilang gak usah ganggu, mereka sudah saling menggigit. Ya, kita kipas aja biar tambah panas. Jadi memang mencuri jiwa itu udah hal yang biasa terjadi di kekristenan. Dan kita lihat bahwa Andre Tunggal ini sedang mengambil momen ya. Jadi dia menuduh ya dan mengatakan bahwa ada orang yang suka lompat pagar tuh. Kaum lompat pagar ya. Andre Tunggal mengatakan kaum lompat pagar, dan kita tahu bahwa kaum lompat pagar itu adalah siapa? Adalah Risuli Lubis, Pendeta Gilbert Lumondong. Nah, itu udah jelas lompat pagar, ada buktinya. Ada buktinya. Kalau dia bilang Ustadz Kainama, Donditan, itu kaum lompat pagar, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ngerti tidak teman-teman? Kalau itu disematkan kepada ya Kodondi dan Ustadz Kainama, nyambung nggak? Nggak nyambung. Kenapa? Ya karena mereka nggak pernah lompat pagar. Coba dilihat, pernah nggak lihat Kodondi itu naik ke pagar lompatin? Nggak ada. Ustadz Kainama belum pernah juga saya lihat dia lompat pagar. Nggak ada ya. Terus pernah nggak mereka mengatakan kami baru lompat pagar? Nggak ada. Itu kan cuman fitnahan yang dibuat oleh Andre Tunggal. Fitnahan yang dia buat ya. Kita coba putarkan dulu fitnahan dia, dan nanti kita akan buktikan bahwa dia sedang menyerang Gilbert Lumondong ini. Akan lanjut dengan disclaimer ya. Nah, kenapa saya harus memulai dengan disclaimer? Karena ini penting bagi kita untuk kemudian mengidentifikasi dan bagi saya untuk menyebut mereka sebagai kaum lompat pagar. Kaum lompat pagar adalah sebutan yang saya sematkan kepada orang-orang yang melakukan dakwah, tetapi dengan membahas keyakinan agama lain. Oh ini. Iya. Nah gitu, jadi nggak pakai jepit. Nah, Iya. celana. Lu bisa nggak bang? Mana? Oke. Ya. Selapan. Ujang. Puasa. Us lebaran. Puasa. Ini buat buka. Nah. Woi. Bangun. Ini buat buka puasa. Hah? Sehat, jauhkan dari coronavirus, terlebih terusus Tuhan, berikan kepadanya keselamatan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus berdoa. Amin. Ini buat selamat. Itu siapa itu? Nah ini kita cari saudara anak jalanannya, kita cari. Pagi. Oh, sudah pagi. Yanto mana ya? Itu yang salah.
saya melihat bukan wilayah saya untuk berbicara gitu kan. Masing-masing orang ada wilayahnya. Ketika Dr. Richard ngomong tentang kedokteran, itu namanya keren. Tapi kalau ketika Dr. Richard ngomong tentang khotbah gereja, kan saya jadi, kenapa wilayah saya tuh? Nanti saya Oke. jadi dokter lagi. Jadi saya melanggar apa itu namanya pagar yang harusnya nggak boleh saya langgar. Untuk itu saya salah. Oh, Pak Pendeta sendiri merasa bahwa Pak Pendeta sudah melewatin pagar yang harusnya Pak Pendeta Seperti tidak. saya bilang, kan ini ada masing-masing punya tanggung jawab gitu. Nah, Kepercayaan tapi masing-masing ya. kepercayaan masing-masing, buat saya keunikan masing-masing. Nah, saya nggak harusnya bahas itu gitu. Nggak harus bahas itu di tengah komunitas saya, kan memang nggak ada yang atur 2,5% gitu. Ya itu salahnya melanggar pagarnya itu kan gitu. Itu Oke. menurut saya. Tapi Saya perhatikan bahwa belakangan ini semakin sering dan santer ada orang-orang yang membahas agama lain, dalam hal ini tentu saja membahas kekristenan, padahal mereka bukan orang Kristen dan mereka sama sekali tidak punya sebuah legitimasi apapun untuk mengajarkan tentang kekristenan. Apalagi mereka mengajarkan tentang hal-hal yang keliru tentang kekristenan kepada jamaah mereka, atau bahkan dengan dalih memperkuat akidah orang-orang Muslim. Nah, kenapa kami sebut kaum lompat pagar? Karena saya kira ini adalah satu hal yang menggambarkan apa yang mereka lakukan. Mereka lompat pagar, mereka mengartikan ajaran orang secara sembarangan, ikut campur dan melakukannya dengan serampangan dan tidak bertanggung jawab. Dan karena itulah kaum lompat pagar ini adalah orang yang menurut saya harus kemudian kita sebarkan atau kita viralkan supaya orang-orang mulai aware dan orang-orang Kristen terutama makin sadar bahwa ada upaya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian memframing kekristenan secara buruk. Itu hal pertama yang harus saya bagikan. Dan sebagai orang Kristen, tentu saja kami menggunakan hak jawab ketika orang-orang ini mengklaim bahwa mereka lebih pintar atau mungkin maksud saya adalah lebih tahu tentang kekristenan daripada orang Kristen, atau bahkan lebih tahu tentang kekristenan daripada pendeta bahkan. Nah, ini adalah hal yang bagi saya harus segera kita menjadi concern kita, tetapi ini juga awareness ini harus kita bagikan kepada banyak orang di luar sana. Saya mengajak teman-teman untuk membagikan awareness ini atau video ini kepada orang-orang di luar sana supaya orang makin sadar dan sikap seperti ini benar-benar harus dihentikan. Yang kedua, saya akan ngomong tentang masalah duo sotoy. Saya ngomong tentang duo sotoy, saya kira ini adalah sebutan yang tidak berlebihan. Karena berhak bagi kami orang Kristen untuk menyebut mereka sok tahu. Karena mereka mengklaim dan membongkar, memframing buruk ajaran kekristenan. Bagi kami itu adalah sebutan sok tahu. Kami tidak menggunakan istilah menista agama. Kami tidak menggunakan istilah penistaan dan kami tidak perlu melakukan demonstrasi besar-besaran di Monas. Tapi kami tentu saja melakukannya dengan cara yang elegan. Dan kami sebut dengan sebutan sok tahu. Ini adalah sebuah teori yang saya angkat, yaitu ada teori dalam dunia psikologi namanya Dunning-Kruger effect ya. Dunning-Kruger effect ini adalah sebuah fenomena yang muncul di mana ada sebuah kecenderungan bagi orang-orang tertentu yang sok tahu banget, tapi mereka nggak tahu apa-apa. Dan uniknya adalah mereka itu sok tahu dan merasa benar. Itu masalahnya. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, bahkan mereka tidak memahami secara utuh, tapi mereka benar-benar sok tahu dan mereka merasa bahwa mereka lah yang paling pintar. Mereka merasa bahwa yang lain bodoh. Mereka merasa bahwa mereka lah yang paling benar begitu. Dan Dunning-Kruger effect ini menggambarkan ada fase di mana manusia itu di awal akan cenderung untuk berada pada Mount Stupid atau puncak kebodohan. Ketika mereka merasa tahu, mereka merasa bisa banget, merasa ngerti banget. Dan kemudian kita perlu untuk ada di fase di mana menjadi penyeimbang bagi orang-orang ini untuk mereka menyadari, maaf saya katakan, kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka, bahkan kesalahan berpikir mereka. Sehingga mereka akhirnya bisa sadar atau lebih stabil lah begitu. Jangan ada di Mount Stupid yang berlama-lama dan kemudian mereka dengan leluasa
mengajarkan kekristenan yang keliru. Jadi Dunning-Kruger effect ini adalah sebuah fenomena yang menggambarkan ada orang-orang yang menganggap rendah orang lain, merendahkan orang Kristen dalam konteks ini, merendahkan orang Kristen, menganggap orang Kristen tidak tahu ajaran orang Kristen sendiri, lalu kemudian mereka menganggap bahwa orang Kristen itu bodoh, menganggap bahwa orang Kristen tidak mengerti ajaran Bible, dan inilah yang terjadi ya. Dan ya padahal mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka itu punya limitation atau mereka punya kesalahan berpikir. Dan video-video yang saya buat adalah video yang kemudian menunjukkan kesalahan berpikir mereka. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung, ini yang saya lakukan ya. Oke, ada teman kita ngomong, ada Eric Fish, ada tambahan kok Andre, duo. Oke, saya sensor, saya nggak sebutin lanjut ya. Itu ada teman kita John mengatakan pelawak menipu penyanyi. Lalu kemudian ada Master Joe yang mengatakan duo mengalap yang nggak paham Al-Quran, apalnya Alkitab. Jadi acuannya Al-Quran apa Alkitab. Ya, ini bener banget bro ya. Yang kayak gini-gini nih yang kita mesti benerin nih ya. Sophie, duo kurang pintar. Nah, ini slow ya. Ini slow. Nah, jadi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, ini adalah satu hal yang sedang kita lakukan, dan itulah sebabnya kenapa saya pikir video seperti ini perlu untuk kita buat, perlu untuk kita sebarkan awareness-nya supaya orang-orang kita bisa menghentikan upaya-upaya lompat pagar dari mereka-mereka ini, ya. Jelas ya, bahwa yang dia serang adalah siapa? Gilbert Lumondong. Karena Gilbert Lumondong udah ngaku. Dia lompat pagar. Dia lompat pagar. Itu pengakuan langsung. Bisa kamu bantah? Nggak mungkin. Apa berani kalian bantah bilang, oh Gilbert nggak lompat pagar. Kampret kau nggak lompat pagar. Orangnya aja udah ngaku. Jadi kalau ada Laskar Polycarpus yang berani typing, terus bilang, mana ada yang lompat pagar tuh Dondi. Kami Kristen nggak lompat pagar. Halo, orangnya udah ngaku. Orangnya saja sudah bilang dia lompat pagar, datang kalian, sok-sok membela gitu. Sadar ya. Saya kalau lihat channel-channel Polycarpus ini, luar biasa. Saat saya membahas Gilbert Lumondong, saya bilang dia mengejek cara ibadah umat muslim. Terus apa dibikin sama channel Polycarpus? Dia bilang, Julius HMC memfitnah pendeta Gilbert. Astagfirullah, kami bukan kalian yang tukang fitnah. Ya, kami mungkin keras orangnya. Beda dengan kalian, ada sebagian yang bisa lemah lembut, licik seperti ular. Nah, kalau Andre Tunggal, itu tipikal licik seperti ular. Pendeta Mel Atok juga sama, tapi pelan-pelan sudah mulai nih nampak. Bahkan ada beberapa teman-teman, itu nanya kepada saya, Pendeta Mel Atok kok berubah ya? Dulu nggak seperti ini, kok sekarang udah keras dia? Ya, dia sudah mulai menampakkan wujud aslinya. Itu yang menggunakan jurus, licik seperti ular, cerdik seperti merpati. Tapi ada juga yang langsung kelihatan tantrumnya, kasarnya. Seperti Sofiatul, Kiamat, Lidara, itu kan langsung to the point, nampak memang jahatnya. Jahatnya ya. Jadi memang punya dua cara untuk menghadapi dua golongan ini. Kita nggak bisa menggunakan jurus yang sama untuk menghadapi mereka semua. Kalau Andre Tunggal, Pendeta Mel Atok, yang ngomongnya halus ini. Orang-orang yang ngomong halus, tapi sebenarnya omongannya racun, ya kita harus gunakan cara yang seperti ini. Yang saya gunakan, kita bongkar, kita kasih nampak. Kita tunjukkan dengan bukti, supaya penonton, orang-orang yang hadir di sini, terutama Laskar Polycarpus, itu sadar gitu. Kita berharap penontonnya Andre Tunggal, pendukungnya Andre Tunggal terbuka matanya, setelah kita tunjukkan data-data. Kan seperti itu. Jadi Andre Tunggal ini, cuman bisa kowar-kowar. Bahkan kalau kita lihat kontennya, dia hanya menyerang pribadi. Selalu menyerang pribadi. Pribadi Kodondi, Ustadz Kainama. Itu dendam kesumat itu. Kalian boleh cek ya, 10 konten terakhir dari Andre Tunggal, semua membahas pribadi, teman-teman. Jadi, aduh, lucu sekali ya. Kalau kalian tanya, loh, kamu juga lagi bahas, kita sedang mengcounter. Kita meluruskan fitnah yang mereka buat kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita. Kita tunjukkan dengan bukti. Kalau mereka nggak memfitnah, kita nggak akan meluruskan. Ngapain gitu kan? Mending kita kerjain yang lain.
Jadi saya bilang Andre Tunggal inilah orang yang sok tahu dan berani menuduh orang lompat pagar, padahal yang lompat pagar temannya. Yang lompat pagar temannya sendiri, seniornya. Risuli Lubis jelas lompat pagar. Bukan hanya lompat pagar ya. Jadi kalau dibilang, loh dia kan lompat pagar untuk masuk ke rumah. Atau dia lompat pagar dalam kegiatan yang lain. Enggak. Risuli Lubis lompat pagar untuk mencari umat muslim. Untuk dia injili. Ya, dia lompat pagar untuk menginjili umat muslim. Bayangkan, seniat itu. Udah lompat pagar, masuk dalam rumah orang sembarangan, masuk ke pekarangan orang, masuk ke ladang orang, udah banyak. Belum lagi misionaris di luar sana juga melakukan hal yang sama. Lompat pagar semua. Kalau pendeta Gilbert, jelas lompat pagar juga gitu. Bahkan ada beberapa pendeta yang jujur sekarang dengan mengatakan mereka resah. Mereka nonton TikTok, ini kok banyak sekali nih, saling serang. Islam serang Kristen, Kristen serang Islam. Ini semua lompat pagar, dia bilang. Untuk hal ini saya cukup setuju ya. Saya nggak memungkiri ada juga umat muslim yang lompat pagar. Ada. Pasti ada, teman-teman. Kita nggak bisa mengatakan tidak. Ya, ada umat muslim yang terpancing, ya, terpancing emosi, lompat pagar ke sebelah. Karena pengen gebukin tuh orang di sebelah, dia lompat ke sebelah untuk kejar. Ada. Kita tahu bagaimana ya, si logika menggunakan atribut seperti Yesus, terus nginjak Bible. Itu lompat pagar, yes. Kita akui. Dan kita lihat, ini terjadi gitu. Ini terjadi. Tetapi kalau dibilang Kodondi sama Ustadz Kainama, apakah mereka dua lompat pagar, silahkan dicek. Nah, ini yang perlu kita buktikan ya. Perlu kita buktikan. Kita lihat tuduhan dari Andre Tunggal apa saja. Ya, apa tuduhannya gitu kan. Dia bilang, orang lompat pagar ini adalah orang yang mengartikan ajaran Kristen. Dia bikin spesifik ya, ajaran Kristen, sesuka hatinya. Padahal mereka bukan Kristen, mereka tidak punya legitimasi untuk mengajar kekristenan. Apalagi untuk mengartikan ajaran orang lain, ajaran agama mereka, dengan sembarangan. Sekarang siapa yang mengajar dengan sembarangan? Coba saya tanya. Siapa yang mengajar dengan sembarangan? Kodondi kasih data. Ada nggak sembarangannya? Coba belajar dulu definisi sembarang. Ini Andre Tunggal, mending Anda cek dulu KBBI, arti sembarang itu apa? Kodondi ngajarin dengan data. Ada literasinya. Bahkan diakui ya, oleh pendeta-pendeta, termasuk Mel Atok yang baru-baru ini bilang apa? Ini Dondi luar biasa, dibilang. Dia menguasai Septuaginta. Dia punya terjemahan Bible banyak sekali. Bahkan dibilang pendeta aja belum tentu seperti ini. Ini udah di atas kelas pendeta. Nggak semua pendeta sanggup untuk menghadapi Kodondi. Itu diakui. Literasinya, semua data-datanya. Nggak bisa. Kalau cuma pendeta kelas-kelas, kelas-kelas kucing kurap, habis lah pasti. Nggak sanggup. Dikasih data AIU. Kita lihat, kelasnya Budi Asali saja, yang sekolah, sampai tua, belajar teologi sampai segitunya, itu babak belur. Babak belur, nggak ngerti apa-apa dibikin. Jadi jangan coba-cobalah. Kan tinggal pembuktian. Kan begitu. Pengajaran, itu nggak bisa sembarangan. Yang namanya pengajaran itu bisa dibuktikan. Bisa semua dibuktikan. Dia bilang apa? Mereka dua mengalami yang namanya ya Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect. Itu adalah pikiran atau bias di mana saat seseorang itu tidak memiliki kemampuan untuk menakar dirinya. Dia merasa lebih hebat dari orang lain, merasa dia lebih superior, merasa lebih jago, merasa lebih tahu, merasa lebih pintar. Apa Kodondi seperti itu? Silakan dicek. Kodondi meminta teman-teman sebelah untuk menguji. Meminta teman-teman untuk jadi jurinya, wasitnya. Silakan diuji. Sekarang kita akui, di dunia ini banyak yang mengalami Dunning-Kruger effect. Banyak. Saya dari dulu selalu bilang, yang sok tahu banyak, sok pintar banyak, beneran pintar sedikit. Saya dulu pernah ya, mekanik saya itu, kalau saya tanya, semua jawab. Pak, saya bisa Pak, ini. Saat kita coba mesin baru, mereka bilang ngerti. Begitu dijalankan, kacau balau, meraba-raba juga gitu. Baru mau belajar, otodidak belajarnya gitu. Waduh, saya bilang nih kacau gitu kan.
Itulah saya bilang yang pintar sedikit, yang sok pintar yang banyak. Zaman sekarang gitu teman-teman. Coba kalian lihat, sok pintar banyak, yang beneran pintar sedikit. Iya ini memang benar gitu. Banyak orang mengalami Dunning-Kruger effect, merasa orangnya pintar, merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain. Contohnya siapa? Pak Bom Bom. Pak Bom Bom tuh selalu merasa lebih pintar. Saya ngerti, hafal, Bible, di luar kepala dan sebagainya. Begitu dites, mencret. Mencret, teman-teman. Wak Donat, merasa paling pintar. Orang-orang Kristen lain nggak ada yang ngerti seperti dia. Terus kita lihat juga, ya, Paul Jang, selalu merasa dia paling ngerti Bible. Itu dialami oleh Polycarpus. Kalau Muslim pernah nggak gitu? Coba tanya Kodondi. Kodondi, Anda sama Ustadz Kainama siapa lebih pintar? Kodondi akan bilang Ustadz Kainama. Begitu juga saat ditanya, kalau sama Bang Zuma lebih pintar. Pasti akan gitu. Kalau nanya Ustadz Kainama, lebih pintar dia atau Kodondi, dia akan puji Kodondi. Wah, tuh Kodondi master saya, guru saya gitu. Artinya apa? Mereka tidak mengalami Dunning-Kruger effect. Kalau efek ini, penyakit ini, teman-teman, dia selalu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Nggak akan mau dia katakan, dia kalah. Nggak akan. Kalau Muslim coba tes. Itu ciri-cirinya. Kalian mau lihat orang itu kena penyakit itu atau tidak? Coba lihat. Ya, dia pernah nggak bisa mengalah. Kalau Muslim, Kodondi, Ustadz Kainama, saya yakin. Coba kalian tanya, lebih pintar siapa? Dia akan mengalah. Tapi kalau sama Polycarpus, yes, mereka lebih pintar. Itu fakta, bisa diuji. Boleh diuji, kan ujung-ujungnya pembuktian. Kita nggak akan tahu dia ngerti atau tidak, hanya omong besar, atau memang sanggup, atau memang ngerti, sebelum diuji. Ujungnya kan harus diuji. Itu aja kok. Kok susah gitu ya? Kok susah sekali? Coba kalian tanya sama Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, lebih ngerti Bible Anda atau Paul Jang? Pak Bom Bom akan bilang dia. Paul Jang tuh bodoh, nggak ngerti. Kalian nanya sama Sofiatul, lebih ngerti Anda atau Pak Bom Bom? Sofiatul akan bilang dia lebih ngerti. Begitu juga nanya Wak Donat. Wah, dia yang paling pintar, yang lain bodoh tuh. Paul Jang bodoh, Pak Bom Bom bodoh, dan sebagainya. Artinya apa? Mereka lah yang mengalami itu. Ngerti kan teman-teman? Jadi teman-teman Kristen, kalian harus bisa tahu bagaimana ciri-ciri orang tersebut. Jadi buat Andre Tunggal, ya, Anda coba nasihati tuh teman-teman Anda tuh yang mengalami penyakit itu. Merasa dirinya paling pintar. Bahkan saya yakin kalau Anda ketemu mereka akan bilang kamu yang botol. Mereka akan bilang mereka ngerti, kamu yang botol. Itu mereka. Ya, mereka itu. Jadi kalau kita bicara Kodondi, itu bisa diuji. Kodondi itu siap untuk diuji. Kan begitu. Masalahnya Andre Tunggal mau nggak? Andre Tunggal berani nggak untuk berdiskusi? Ini yang susah nih teman-teman. Sampai Kodondi itu udah buat video berjilid-jilid, menantang siapapun Polycarpus yang mau diskusi, yuk, diongkosin, dibayarin, disiapkan semua fasilitasnya. Apa kurangnya lagi? Coba saya tanya. Keamanan dijamin. Masalah harga diri ini baru nggak dijamin. Ya, harga diri yang nggak dijamin. Mau gimana gitu? Terus dibilang Kodondi dan Ustadz Kainama. Ini duo sotoy ya. Duo sotoy yang sok tahu, suka menuduh dan merendahkan orang Kristen. Menganggap orang Kristen bodoh dan tidak mengerti ajaran Bible. Padahal mereka sendiri yang tidak tahu, dia bilang kan. Mereka yang salah dalam berpikir. Ya ini kan tinggal diuji kok. Sesimpel itu. Yang lucu kenapa Anda tidak mau diuji? Anda merasa Anda lebih pintar. Anda merasa Anda lebih ngerti Bible dibandingkan dengan Kodondi. Ya silakan dites. Ya silakan dites. Ada orang ngaku, saya mekanik paling jago. Motor yang saya setting paling kencang. Yang sana juga bilang, sotoy. Saya yang paling jago, nggak ngerti dia. Dia nggak sekolah mesin. Saya sekolah mesin. Dia cuman ngetes-ngetes di lapangan gitu, otodidak. Saya lebih tahu. Saya pakai laptop nyetelnya gitu kan. Silakan diuji. Supaya kita lebih tahu, supaya kita lihat ya siapa yang lebih pintar, ya silakan diuji. Kodondi sudah menantang kok, sudah menantang. Andre Tunggal yang nggak berani. Jadi bagi teman-teman Kristen, menurut kalian siapa yang nggak ngerti sebenarnya? Kodondi kah yang berani diuji, atau Andre Tunggal yang cuman bisa bacot seperti ini? Yang bisa bacot doang, asal nuduh, padahal salah. Salah. Ya, Dunning-Kruger effect itu dialami oleh pendebat Kristen.
Itu faktanya. Walaupun nggak semua, ya, nggak semua. Ada beberapa orang mengakui temannya lebih jago. Tapi kebanyakan, ya kebanyakan. Kalau kalian tanya Malikil akan bilang dia lebih ngerti. Dia akan bilang seperti itu. Tapi yang mungkin kelas-kelas kroco masih sadar diri. Ini agak mending gitu. Kalau kelas-kelas kroconya, mereka masih merasa bahwa mereka kurang ngerti, ya nggak gitu pintar, masih bisa merendah. Tapi kalau udah kayak Pak Bom dan sebagainya, ya, Wak Donat udah nggak bisa. Mereka merasa dirinya paling pintar. Terus bagi Andre Tunggal, ya, bagi Andre Tunggal, cobalah Anda lihat sisi benarnya. Anda lihat orang dari sisi positifnya. Apa benar mereka ngerti atau tidak? Coba dipelajari baik-baik. Apa yang mereka sampaikan itu benar nggak? Jangan langsung main tolak gitu. Jangan main langsung membatasi diri, membentengi diri. Pokoknya yang disampaikan Ustadz Kenama dan Kodondi wajib salah. Saya bantah, itu pasti salah gitu. Jangan. Cari tahu dulu. Cari tahu dulu gitu. Yang dia sampaikan benar nggak? Literasinya jelas nggak? Kan tinggal dicek. Ya. Tinggal dicek. Sesimpel itu. Nah, jadi sekali lagi, saya melayangkan ya, tantangan buat Andre Tunggal. Ini sudah banyak yang nantang. Bahkan Jesslyn juga siap untuk debat sama Anda. Bayangkan Jesslyn loh, wanita. Anda nggak berani debat sama Jesslyn. Aduh, malu. Malu ya. Jadi ini gimana nih, Ko? Tanggapan Ko Dondi terhadap Andre Tunggal yang setiap hari membuat konten mereaksi Ko Dondi, bahkan bisa dibilang setengah isi konten Andre Tunggal itu Ko Dondi semua tuh bukanya. Ya belakangan ini. Oh, berarti dia ngefans banget sama gua berarti. Iya, dia ngefans sampai ya. Nah, terus tanggapan apa maksudnya? Kenapa dia reaction gua? Pertama itu, terus yang kedua ini. Jadi ada pernyataan dari Andre Tunggal, dia nyatakan gini. Ko Dondi kan ngomong, kita tuh tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu melanggar hukum. Sedangkan Ko Dondi itu sering mengundang orang untuk diskusi. Yang jelas-jelas itu sebelumnya Kristen. Setelah diskusi sama Ko Dondi, di sini langsung disyahadatkan nih. Kalau dilihat di video. Terus ada juga pernyataan Ko Dondi yang mengajarkan orang-orang ya bagaimana cara berdakwah, yaitu dengan mengajak mereka untuk berpikir ya, dan banyaklah dianggap bahwa Ko Dondi ini menyerukan kepada orang-orang Muslim untuk menyiarkan agama Islam. Itu bukannya bentuk pelanggaran juga dianggap? Gini, pertama-tama Andre Tunggal tahu dari mana orang-orang Kristen yang datang ke tempat gue tuh gue yang undang, tahu dari mana? Bisa buktikan nggak gue yang undang? Ya. Jadi dia salah. Gue bukan ngundang mereka datang ke sini, ya. Mereka yang hubungin gua lewat DM di Instagram. Ya, setelah mereka DM, mereka kasih tahu keperluannya apa. Mereka bilang mau diskusi dan macam-macam, baru gua kasih nomor telepon admin gua. Baru mereka ngobongin admin gua, tentuin jadwal, baru datang ke sini. Jadi bukan gua yang undang. Mohon maaf, gua nggak undang-undang orang Kristen. Yang gua undang orang Kristen tuh pendeta-pendeta, model kayak Budi Asali, Esra Soro tuh gua undang. Untuk debat apa? Debat offline. Nah, Andre Tunggal gue undang debat offline nggak mau, dia nggak berani. Bagaimana? Ya, jadi jangan salah, bukan gua yang undang-undang orang Kristen datang ke sini diskusi terus bersyahadat. Proses diskusinya itu macam-macam. Ada yang sampai 2 jam, ada yang 4 jam, bahkan ada yang sampai 7 jam. Dan setelah gua diskusi sama mereka, akhirnya mereka sendiri yang menyatakan masuk Islam. Gua nggak pernah mengajak mereka, bahkan sampai mengintimidasi, sampai yang hal-hal seperti itu saya nggak lakukan. Jadi pada akhirnya mereka bersyahadat karena kemauan mereka sendiri. Gitu, ya. Jadi Ko Dondi bukan mengajak, tapi mereka yang penasaran dan ingin belajar. Iya, mereka yang penasaran, mereka datang sendiri ke sini, mereka mau buktikan sendiri, misalnya kontradiksi atau ayat-ayat di dalam Bible. Gue cuma nunjukin nih Bible gua, ya Bible gua nggak cuma 1-2 versi, banyak versi, bahkan ada tafsir Bible segala macam. Jadi setelah mereka bisa buktikan di agama mereka ternyata Bible-nya dalam keadaan istilahnya tidak bisa dipertahankan, ya, dalam arti kontradiksinya, mungkin kesalahan sainsnya, atau mungkin bahkan ajaran-ajaran sendiri yang berkontradiksi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Terus gua tambahkan dengan informasi-informasi tambahan di luar Bible, juga masih ada yang dari yang Yahudi dan segala macam. Akhirnya mereka sendiri bisa berpikir bahwa ternyata kitab mereka penuh dengan masalah, ya, walaupun tidak semuanya, ya, walaupun masih ada beberapa ayat di dalam Bible yang masih berkesesuaian dengan Islam, masih ada. Nah, akhirnya mereka sendiri yang menyatakan diri untuk mau masuk dalam Islam. Setelah apa? Setelah mereka juga berdiskusi sama gue soal Islam.
gue juga tunjukkan ya kayak dalam Quran, gue tunjukkan juga dalam buku-buku misalnya yang lain yang berhubungan dengan kebenaran Islam. Mereka sendiri yang mau menerima Islam, mereka sendiri yang mau masuk Islam, bukan gue yang nyuruh-nyuruh mereka masuk Islam. Gue hanya satu, mengajak orang berpikir, kedua gue memberikan ini loh jalan keluarnya begini. Nah silakan dipikir sendiri gitu. Jadi kalau bilang gue ngundang-undang mereka, salah. Buktikan kalau gue yang undang mereka. Kalau yang gue ngundang itu gue podcast langsung di sini, ya. Live. Itu bukan orang Kristen yang gue undang, adalah orang-orang yang sudah masuk Islam, mualaf-mualaf. Gitu. Oke, artinya kalau mualaf memang diundang. Tapi kalau yang mualaf, Kristen itu memang mereka yang kontak untuk ya, belajar. mereka yang datang sendiri. Jangan sedih, gue bilang. Mereka sendiri yang minta datang ke gue. Jadi ini sebenarnya kantor atau klinik nih, kok? Klinik pengobatan. Ini sebenarnya studio, Ya. studionya Grand Wall Jakarta. Ya. Udah, ntar dipotong aja. Ya, ini jadi Nah jadi gitu, jadi jangan sedih, orang-orang Kristen yang datang ke tempat gua itu mereka sendiri yang mau datang, bukan saya yang ngundang gitu. oke. Ya. Jadi ini sekaligus klinik lah, siapapun orang Kristen boleh ke sini. Boleh. Ya istilahnya orang Kristen datang ke sini dengan itikat baik ya. Iya. Kalau orang Kristen yang datang ke sini mau cari masalah ya kita juga siap hadapin gitu aja. Itu prosedurnya gimana kok? Kalau ada orang Kristen nih, misalnya yang menonton nih, penasaran pengen belajar ataupun mau pengen coba ilmu Kodondi nih, itu gimana? Silakan hubungin admin saya Hubungnya di mana? ke nomor HP dia lah, WA, nomor WA. WA admin. Itu boleh dicantumin nggak? WA admin boleh, namanya Suci. Ya. Enggak, nanti gua cantumin nih loh, beneran. Boleh. Oke, Tentunya jadi saya boleh cantumin. bagi teman-teman ya, terutama yang dari Kristen yang pingin belajar ya, benar-benar niatnya belajar ya, bukan cari masalah ya. Itu Kodondi welcome sekali ya. Cantumin aja nomornya. Namanya Suci. Nomor handphonenya 0895 2722 2809. Mantap. Ya. Ya, jadi nanti diatur waktu untuk diskusi sama Kodondi di sini. Ya. Jadi kalau boleh tahu tuh kok, kalau kita nonton di YouTube Kodondi, ya, itu banyak yang setelah diskusi itu syahadat, itu dalam sekali ngobrol. Sekali enggak gini. Ini gua ceritanya. Tidak semua orang Kristen yang datang ke tempat gua tuh bersyahadat ya. Tolong catat. Tidak semua. Tapi semua yang berdiskusi di tempat gua direkam. Oke. Ya, direkam dan gua upload ke YouTube channel gua. Betul. Cuman tidak semuanya dipublish gitu. Oke. Kalau yang tidak syahadat, mereka rata-rata tidak mau ditayangkan atau dipublish. Kalau yang bersyahadat, itu juga tidak semuanya mau dipublish. Jadi saya mempublish video-video orang-orang Kristen yang datang ke tempat saya terus kemudian bersyahadat itu atas persetujuan narasumber, atas persetujuan mereka. Kalau mereka tidak setuju, saya cuma upload tapi tidak dipublish. Gitu. Berapa persen itu yang biasa yang setuju kok? Kalau dibandingin yang nggak setuju? Masih lebih banyak yang setuju sih. Lebih banyak yang setuju, karena syahadat. Syahadat. Ya, jadi gitu. Tidak semua orang datang ke tempat saya bersyahadat, dan yang bersyahadat pun tidak semuanya setuju untuk ditayangkan. Jadi yang saya tayangkan itu benar-benar sudah ada persetujuan dari narasumber. Gitu. Oke, kalau boleh tahu tuh kok, rata-rata ya itu sekali aja ketemu atau ada yang sampai Enggak. 10 kali datang atau 15 kali? Gini, ada yang datang berdiskusi nih, udah 2-3 jam nih berdiskusi, pulang, besok datang lagi baru syahadat, ada yang begitu. Nanti ada lagi yang diskusi 1 bulan kemudian datang lagi bersyahadat, ada yang 2 bulan, ada yang nggak bersyahadat juga ada. Yang nggak bersyahadat berapa banyak kok? Yang nggak bersyahadat nggak gitu banyak sih, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6 dari berapa yang total bersyahadat? Yang datang, yang bersyahadat, yang bersyahadat banyak. Tapi yang bersyahadat pun juga tidak semuanya mau dipublish ya. Ada beberapa takut keluarga ya. Ada beberapa yang nggak berani dipublish karena pertimbangan keluarga biasanya. Oh. Karena pertimbangan keluarga biasanya. Pertimbangannya takut ya. Takut ibunya marah atau orang tuanya marah atau takut diancam atau takut diusir gitu. Kalau yang mereka rata-rata yang sudah mandiri, terus istilahnya mereka bisa hadapin orang tuanya, ya mereka nggak keberatan untuk dipublish. Ada nggak kok yang sampai sekarang Kodondi itu kayak greget banget ini, udah 10 kali datang tapi masih istilahnya penasaran gitu? Nggak ada yang sampai 10 kali. Paling banyak berapa kali? Rata-rata orang datang sekali nggak bersyahadat, datang kedua kali udah bersyahadat. Tapi kan ada juga yang nggak bersyahadat. Tadi 6 orang itu. Iya, kalau yang itu datang sekali aja nggak bersyahadat. Nggak datang lagi sampai sekarang. Oh, nggak pernah kontekan juga? Enggak, kayaknya nggak ada yang kontak. Ada yang kontak tapi bukan orangnya, mungkin keluarganya atau apa gitu.
Ada yang begitu. Kenapa biasanya itu kok? Kenapa belum bisa menerima kebenaran padahal Kodondi itu kan kasih data padahal? Rata-rata mereka bukan nggak berani masuk Islam. Rata-rata mereka nggak berani masuk Islam karena urusan keluarga, udah gitu aja. Kebanyakan itu. Takut nggak enak. Nah, rata-rata mereka cuma takut sama keluarga. Oke. Ada yang 1-2 yang takut karena pekerjaan, tapi akhirnya setelah diskusi sama kita lagi, tambahin bahwa orang beragama itu dilindungi di Indonesia, akhirnya mereka mau untuk bersyahadat dan mau untuk ditanyakan. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang bilang gini kok, ini yang diskusi sama Kodondi ini kok rata-rata yang Kristen awam atau Kristen yang nggak pernah ke gereja udah bertahun-tahun gitu, yang memang pengetahuan Kristennya lemah. Itu memang nggak ngerti Kristen atau sebenarnya mereka ngerti sebenarnya? Emang orang yang setiap minggu datang ke gereja emang pasti ngerti Kristen? Belum tentu. Orang yang rajin ke gereja aja belum tentu ngerti Kristen gitu. Belum tentu ngerti Bible-nya. Gitu. Full timer gereja pun belum tentu tahu. Timer aja belum tentu. Bahkan ya. Pendeta. Bahkan pernah juga teman saya di Mualaf Center Yogyakarta tidak sengaja ketemu dengan seorang misionaris loh ya, misionaris, ketemunya di daerah Klaten, terus kemudian mereka janjian, datanglah si misionaris ini datang ke MCY ya. Setelah datang ke MCY, orang MCY ini video call sama saya, jadi saya disuruh ngobrol sama misionaris itu misionaris aja nggak tahu Bible-nya gitu, nggak tahu sejarah Bible-nya, nggak tahu kontradiksinya. Rata-rata nggak tahu, jadi mereka semua rata-rata tuh hanya karena sudah didoktrin Kristen tuh akidahnya begini-begini, udah itu aja mereka tahu. Mungkin mirip ini kok, sales mobil. Dia cuma tahu mobilnya punya kelebihan, Ya. dia punya fitur, tapi ditanya horsepower-nya berapa. Ya, kekurangannya apa, itu mereka nggak tahu karena mereka nggak pernah bandingkan gitu. Kita tahu aturan, orang Kristen juga tahu aturan, tapi mereka tetap sengaja melanggar. Kenapa? Karena mereka butuh umat Islam untuk jadi umat mereka. Karena memang ada perintahnya di kitab mereka, yang mana itu ayat tidak asli. Loh memang Dipertegas, ayatnya tidak asli. Loh memang ada amanat agung katanya. Betul. Yang disebut perintah untuk mengkristenkan semua orang. Memuridkan, menjadikan semua orang murid. Semua bangsa murid Yesus atau orang Kristen. Tapi ayat itu ayat palsu atau ayat sisipan. Ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong banyak yang ngomong, buku-buku itu yang ngomong, bahkan Katolik Ensiklopedia juga ngomong, Britannica Ensiklopedia juga ngomong, komentari Bible juga banyak yang ngomong. Bukan saya ngomong, kalau mau buktikan nanti saya bisa tunjukkan semuanya. Bahkan buku kekristenan sendiri, ini Five Gospel juga ngomong, itu bukan perkataan Yesus. Sedikit pengumuman ya teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal, di mana ada beberapa teman-teman yang WA DM kepada saya juga, menanyakan sebenarnya apa sih tujuan dari dicantumkannya nomor rekening yang ada di video saya. Apa maksudnya? Untuk apa uang tersebut? Jadi saya ingin jelaskan di sini ya teman-teman ya. Bahkan banyak sekali yang komplain, bahkan sampai memarahi saya, hanya karena saya menuliskan nomor rekening tersebut. Jadi di sini saya ingin mempertegas dan meluruskan. Kebanyakan dari teman-teman yang ada di sini, mungkin adalah penonton baru, yang baru ikut subscribe atau nonton channel saya beberapa bulan terakhir. Atau bahkan baru tahu channel Jadid HMC ini. Jadi, sebenarnya ya, channel saya ini adalah channel backup, channel pengganti, di mana channel utama saya itu sedang disita oleh pihak kepolisian. Jadi, channel utama saya adalah Hidayah Mualaf Channel, dan itu sedang disita. Sedangkan Jadid HMC ini sebenarnya channel backup. Kenapa disita? Teman-teman bisa cek. Kalau yang udah ikut saya cukup lama, sudah ikut dari channel yang lama, pasti sudah tahu cerita tersebut. Jadi di sini saya ingin kasih tahu, dana donasi tersebut saya kumpulkan karena memang saya membutuhkan dana tersebut. Karena saya sedang menghadapi kasus hukum yang sengaja dibuat oleh para Polikardus untuk menjerat saya. Tahun lalu, saya dilaporkan secara massal di beberapa polda sekaligus oleh para Polikardus yang dendam dan marah kepada saya karena saya membongkar modus-modus penipuan serta hujatan-hujatan yang mereka lakukan kepada Islam. Alhamdulillah, dari sekian banyak laporan mereka, hanya ada satu polda yang mereka anggap berhasil untuk memproses saya. Saya dianggap sebagai ancaman bagi rencana busuk dan misi mereka.
Karena mereka punya misi apa? Ingin menghancurkan Islam di Indonesia. Saya dianggap biang kerok dari munculnya Luga Tambunan yang mengaku nabi dan juga menyerang sesama Kristen. Terus munculnya pengajaran Oneness, pengajaran Unitarian, dan ajaran bidat lainnya yang mereka anggap itu mendapatkan angin, mendapatkan panggung di tempat saya. Karena memang dulu Oneness itu saya berikan panggung untuk memberikan pengajaran, dan dari situlah muncul Samuel Siaan, Herdi, ya, berkembang sampai bisa besar seperti sekarang. Jadi saya dianggap sebagai biang keroknya, biang kerok dari kehancuran mereka. Saya juga dianggap sebagai biang kerok dari ditangkapnya Kosman bin Sunet, Rudi Simamora alias anak Batak, serta penghujat-penghujat Islam lainnya yang masuk penjara. Saya dianggap sebagai dalangnya oleh mereka, dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Serta saya juga dituduh ya, sebagai biang kerok dari Paul Jang dan Saipudin yang sekarang menjadi DPO kelas berat. Saya membongkar banyak penipuan yang dilakukan oleh Polycarpus, dan salah satunya adalah penipuan yang dilakukan oleh Wak Donat saat dia menggalang dana untuk panti asuhan, mengatakan ingin membuat panti asuhan. Ternyata uang tersebut dipakai untuk membangun rumah pribadi, dan sampai detik ini tidak ada pertanggungjawabannya. Dia begitu marah saat hal itu saya bongkar, dan teman-teman Kristen yang lain ikut membahas hal tersebut. Mereka mencoba segala cara ya teman-teman untuk melenyapkan saya, mulai dari mengirim orang, bahkan ingin mencelakai saya secara fisik. Itulah kenapa saya harus hijrah dari kota Medan pindah ke Jakarta. Karena saya tidak ingin terjadi bentrokan di akar rumput. Mereka sampai memfitnah saya, bahkan menciptakan cerita-cerita bohong, seperti mengatakan bahwa pendeta HTD yang mengeluarkan pernyataan tentang titiknya Yesus, titik-titik dia bilang, itu dituduhkan kepada saya dengan dikatakan bahwa pendeta HTD adalah pendeta yang saya ciptakan. Pernyataan HTD saya yang suruh. Itu kurang ajar sekali. Fitnahan demi fitnahan mereka buat. Untungnya ya, pendeta Brian Siawarta itu sudah terkenal. Kalau enggak, mereka pasti akan bilang itu dibuat juga oleh Dr. Akal. Ngeri teman-teman. Kasus saya sudah berjalan 1 tahun lebih, dan sampai sekarang belum berakhir. Karena memang kuat dugaan sengaja untuk ditarik panjang agar saya kehabisan napas dan tenaga. Untuk itu, saya memohon bantuan dari saudara-saudara sekalian yang tergerak untuk membantu perjuangan ini, sehingga saya punya napas ekstra, saya punya tenaga untuk menghadapi kasus hukum tersebut yang memang membutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk itu, bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu proses dan perjuangan saya ini, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa menyumbang lewat materi, mohon doanya teman-teman. Mohon doanya agar saya diluputkan dari segala rencana jahat mereka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua dengan jananya. Jadi Andre Tunggal, hentikanlah bacot-bacot Anda, gentleman. Bagi pendukungnya, tolonglah ya, kalian minta kepada Andre Tunggal untuk berani berdebat. Mel Atok sudah berani. Besok Mel Atok berdebat dengan Kodondi. Besok. Bagi teman-teman yang ada di Surabaya mau nonton silakan. Ya, tanggal 26 April debat di Surabaya. Insya Allah diadakan di Hotel Holiday Inn ya. Holiday Inn Surabaya. Itu kalau tidak ada perubahan, karena kadang-kadang bisa berubah lantaran banyak polikardus yang akan mencoba untuk menggagalkan. Biasa seperti itu. Mereka akan coba segala cara untuk menggagalkan debat tersebut. Sama seperti yang dialami tahun lalu. Tahun lalu tuh tempat debatnya itu berubah. Karena ada upaya untuk menggagalkan, tetapi alhamdulillah 1 hari sebelum hari H sudah dapat tempat yang lain. Nah, jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang mau nonton silakan. Di situ rame teman-teman kita lah. Kalau kalian nanya, Dokter Akal, ya, Bang Jul datang nggak gitu? Nah, saya nggak datang teman-teman ya. Saya nggak ke sana karena lagi penghematan. Ya, saya lagi bangun studio
Ini pun untuk beli peralatan masih pusing, ya masih pusing. Jadinya kita nggak akan kemana-mana selama 1 bulan ini. Kita memilih diam saja. Yang pergi ada Bang Handi, Uniriva pergi ya. Nah, mereka nih luar biasa nih. Kalau pergi banyak sekali yang langsung, Bang mau pergi nggak? Kita beliin tiket gitu. Kalau saya ada yang beliin tiket, mungkin saya pergi ya. Masalahnya nggak ada yang nawari seperti itu. Basa-basi pun tidak ada masalahnya. Oke, mungkin itu aja. Ya, jangan curhat sedih lagi di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.